menyakitkan bagi seorang istri daripada sang suami yang katanya berjuang demi keluarga, padahal setiap langkahnya adalah kemaksiatan. Pak, keluar kamu, Pak. Aku tahu kamu ada di dalam, Pak. Dara! Oh, bukan gara-gara kamu bikin panik Dara. Dara nggak bakal kecelakaan. Pak, api, Pak. Aku nyaris mati, Mah. Karena Mama. Semua salah Mama. Dara nggak akan mau tinggal sama ibu yang hampir mau membunuh anaknya. Jadi, awalnya saya percaya kalau suami saya suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, dan dia sangat bekerja keras untuk keluarganya, Mbak. Maaf ya Mbak, saya potong dulu ya. Kalau boleh tahu suami Mbak bekerja sebagai apa? Suami saya bekerja sebagai sales barang elektronik, Mbak. Kebetulan suami saya jago merayu banyak orang, makanya dia dengan mudahnya untuk menjual barang dagangannya. Tapi kenapa Mbak? Kok Mbak tiba-tiba terdiam? Saya tiba-tiba kepikiran dengan pikiran saya waktu itu, Mbak. Semenjak karir suami saya sukses, banyak musibah yang datang ke kehidupan saya, Mbak. Ah, ini bekalnya. Ya, sayang. Jangan lupa dimakan ya. Aku nggak mau lambung kamu. Makasih sayang. Aku pasti bakal makan ini supaya sehat terus. Iya dong. Suami aku kan sales terbaik. Jadi harus kuat, harus sehat. Gemes deh sama kamu. Makasih ya sayangku. Doain aku hari ini aku bisa jualan yang banyak supaya aku juga bisa bawa pulang yang banyak buat kamu sama Dara. Gak diminta pun, selalu aku panjatkan buat kamu. Makasih sayang ya. Mau break dulu. Apa itu, Ma? Gak tahu, Pak. Gimana sih lo? Apa rusak dikasih ke gua? Cepetan, ganti rugi lo. Maaf, Bu. Sabar, Bu. Mau kemana lu? Udah, gantiin. Bu, sabar. Apa yang dibilang sama kurir itu memang benar, Bu. Kalau dia tugasnya cuma mengantarkan paket. Tapi gimana Mbak Reni? Saya udah transfer 1 juta loh. Gini aja, sekarang Ibu kirim pesan sama penjualnya. Kalau barang yang Ibu beli itu rusak. Ya sebentar. Kok nggak ada ya? Coba Ibu Nur ketik pelan-pelan lagi. Siapa tahu salah. Ya sebentar. Ya. Nggak ada. Ya ampun. Berarti saya kena tipu. Sabar ya, Bu Nur ya. Semoga insya Allah diganti sama yang lebih banyak lagi. Tapi ini kan uang dari anak saya untuk beli oven baru. Saya jadi nggak enak sama anak saya. Begini saja Bu Nur. Kebetulan saya ini adalah sales barang elektronik. Nah, ini Bu bisa lihat. Oh ya, Ya, ini beneran barang asli kan? pasti asli Bu. Ini kita ambil dari distributor pusat. Jadi Ibu bisa dapat dengan harga yang lebih murah. Wah, boleh juga nih. Saya mau pesen yang merek ini ya. Boleh. Yang ini ya Bu ya. Pembayaran gimana? Ibu bisa transfer ke rekening saya? Oh boleh. Pesanan oven buat tetangga gue udah ada belum? Udah bos, beres. Ini mau saya kirim. Oi bos. Bonus buat lo. Buat beli rokok. Serius bos? Serius. Wih. Tapi lo pastiin barang ini harus sampai hari ini juga. Wah, jangan khawatir bos. Biar tetangga gue percaya. Kalau ada ini bos, secepat kilat bos. Kirim bos. Kirim. Oke. Semoga semakin banyak orang bodoh yang mau pakai barang murah nih. Tetangga saya
ternyata puas dengan barang yang dia beli dari suami saya, Mbak. Lalu dia cerita ke para tetangga di dekat rumah saya. Makanya banyak orang yang tertarik untuk beli barang dagangan suami saya, Mbak. Wah, jadi tetangga-tetangga Mbak banyak yang pada beli barang ya sama suami Mbak? Iya, betul, Mbak. Hampir setiap hari ada orang yang datang ke rumah untuk pesan barang dagangan suami saya, Mbak. Sebagai istri Mbak pasti seneng ya dagangan suami Mbak tuh banyak yang laku. Ya, seperti yang saya bilang tadi, Mbak. Semenjak karir suami saya bagus, semakin banyak cobaan yang datang, Mbak. Ini beneran ini harganya cuma segini? Bener, Bu. Malah nih, Bu ya, kalau ibu-ibu beli di tanggal kembar, ibu-ibu bisa dapat harga lebih murah lagi. Tapi barangnya beneran awet nggak? Ah, itu. Untuk kualitas jangan khawatir, Bu. Ini kan brand terkenal, bahkan dijual di mall-mall. Kalau gitu, aku mau pesen ini aja, mesin cuci ya? Yang tipe ini ya? Iya. Mas, aku mau kulkas yang ini nih, yang satu pintu aja ya? Oke, siap. Pokoknya pesanan ibu-ibu langsung saya proses hari ini juga. Mah, Ya, tolong dicatat pesanan ibu-ibu ini ya. siapa? Baik, Bu. Saya tunggu ya barangnya. Ya. Permisi. Terima kasih ya. Alhamdulillah ya, Pak. Dagangan kamu laris hari ini. Bener, Mah. Pak Bos pasti seneng ini. Mah, aku minta uang dong buat beli skincare. Nih, cukup kan? Mana cukup segitu, Mah? Skincare tuh mahal. Kalau beli skincare nggak usah yang mahal-mahal. Kamu kan masih remaja. Pakai skincare remaja aja lebih murah. Nggak mau ah, Mah. Nanti mukaku nggak cocok pakai skincare yang murahan. Udah, Mah. Kasih aja. Nggak usah pelit sama anak sendiri. Tapi kan Pak, bulan ini tuh dia udah ngabisin uang banyak. Kita harus hemat. Ih, Mama pelit banget sih. Bapak kan udah nyuruh buat kasih uangnya ke aku. Udah. Nih, Papa kasih buat kamu. Ya. Makasih ya, Pak. Aku emang yang terbaik. Nggak kayak Mama, pelit. Yaudah, aku berangkat dulu ya, Mah. Oh iya. Yuk. Hati-hati ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Hati-hati ya, Pak. Ya. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan apa-apa. Aduh ya Allah, kenapa, Pak? Oh, kamu gak apa-apa kan? Kita harus kasih pelajaran. Turun lu. Turun lu. Sini, turun. Turun lu. Turun lu. Maaf. Pak. Maafin supir aku ya, Mas ya. Oh, tadi dia lagi ngobrol sama aku. Jadi dia nggak lihat Mas keluar motor tiba-tiba gitu. Maafin kami ya, Mas ya. Oke. Hari ini saya maafkan. Tapi lain kali hati-hati kamu ya. Iya, Pak. Makasih ya, Mas. Oh iya, nama Mas siapa ya? Agus. Aku Mira. Mbak, kenalin, aku Mira. Oh iya, saya Reni, istrinya Mas Agus. Oh iya, aku baru pindah hari ini. Itu rumah aku. Iya, aku seneng banget bisa kenal sama Mbak dan juga Mas. Tapi maafin aku ya, Mbak, Mas, karena kenalannya harus seperti ini. Sekali lagi, aku minta maaf. Iya,
Nggak apa-apa. Kalau gitu aku pamit karena aku harus beres-beres. Ya, mari. Makasih ya Mas. Oh iya, nama Mas siapa ya? Aku Mira. Kok ngelamun terus sih? Mikirin kerjaannya? Enggak kok. Aku cuma masih kesal aja sama tenaga baru itu. Masa sih dia nggak lihat motorku? Udahlah, Pak. Jangan marah terus, nggak enak loh dia tetangga kita. Ya nggak bisa gitu lah, Ma. Coba kalau tadi dia ngebut terus aku ketabrak, terus aku mati. Kamu mau aku mati? Jangan ngomong kayak gitu, kamu kan alhamdulillah baik-baik aja. Ada tamu, Pak, sebentar ya. Mira, ada apa kesini? Ya maaf mengganggu, ini aku ada sesuatu buat Mas Agus sebagai permintaan maaf saya soal tadi pagi. Ya ampun, pakai bawa buah segala buat Mas Agus. Saya sampai lupa. Masuk dulu, masuk. Nggak usah, nggak apa-apa, aku langsung pulang aja. Oh, ini udah repot-repot bawa buah, seenggaknya cobain teh buatan saya dulu ya. Ayo masuk. Boleh deh. Silakan. Pak, ini ada buah dari Mira. Iya. Ini ada buah dari Mira, katanya sebagai tanda minta maaf tadi udah nabrak papa katanya. Aduh, kamu kok repot-repot banget sih, Mir. Tapi makasih loh. Iya Mas. Oh, Mira, duduk dulu ya. Saya bikinin minum dulu. Iya Mbak. Gimana Mas lukanya? Enggak, udah nggak apa-apa kok. Aku cek ya. Sini coba lihat. Kalian? Bang, kamu kenapa? Tangan kamu licin. Kalian hampir ciuman. Kamu jangan nuduh kayak gitu dong. Mira ini cuma mau periksa lukaku aja. Aku nggak mungkin salah lihat, Pak. Tadi aku lihat dengan jelas kalau kalian mau ciuman. Mbak, aku kesini tuh niatnya udah baik ya. Aku tuh mau nengok Mas Agus, tapi kok aku dituduh seperti ini ya? Aku nggak terima. Saya permisi. Ma, kamu sendiri yang bilang kalau kita sama tetangga harus baik. Kenapa kamu nuduh Mira kayak begitu sih? Tapi Pak, aku nggak akan curiga tanpa alasan, Pak. Mama bisa nggak sih? Jangan teriak-teriak terus di rumah. Capek tahu dengernya. Itu pertama kalinya, Mbak. Saya bertengkar hebat dengan suami saya, Mbak. Tapi anak saya malah belain papanya, Mbak. Sabar ya, Mbak. Mungkin anak Mbak belum paham apa yang terjadi saat itu. Iya, Mbak. Makanya saya cuma bisa nangis, Mbak. Gak ada yang bisa ngerti perasaan saya, gak ada, Mbak. Kamu masih sanggup, Mbak, melanjutkan kisah ini? Mbak, dan setelah pertengkaran itu, Mbak, apa yang terjadi selanjutnya? Hubungan saya dengan suami saya sempat renggang, Mbak. Tapi
Tapi saya coba untuk minta maaf, Mbak, karena kecurigaan saya tidak terbukti. Suami saya dengan perempuan itu gak pernah terlihat bersama. Dan suami Mbak, oh maafkan Mbak. Iya, Mbak. Syukurnya suami saya mau memaafkan saya. Walaupun suami saya berubah. Dan perubahan itu bukan perubahan yang baik, Mbak. Maksudnya berubah bagaimana Mbak? Suami saya, dia rajin pulang cepat, Mbak. Dia selalu mau makan malam bersama saya dan anak saya. Tapi setelah kejadian itu, dia sering pulang malam tanpa alasan yang jelas, Mbak. Dan Mbak nggak tahu, dia kalau pulang malam itu dia pergi kemana? Saya nggak tahu, Mbak. Saya udah coba tanya, tapi alasan suami saya banyak pesanan yang masuk. Makanya dia pulang malam untuk lembur, Mbak. Sampai suatu malam, saya melihat sesuatu yang membuat saya kaget, Mbak. Mas, aku seneng banget kalau kamu ada di sini. Aku kangen banget sama kamu. Sama aku juga. Mas, beliin aku cincin dong, aku mau cincin. Ya, udah aku bilang. Bener? Iya lah. Itu kan motornya si Papa. Aku pikir kecurigaanku selama ini salah. Tapi ternyata kecurigaanku benar. Keluar, Pak! Aku tahu kamu ada di dalam, Pak. Parah itu, Mas. Gimana sih? Kan baru gak bakal keluar malam. Tapi ini dia takut ada di sini. Oh sayang. Mira, buka, Mira! Udah, sekarang kamu buka pintu kamu. Tapi kamu jangan panik, ya. Bilang aku lagi benerin kerak. Bener. Keluar, Bos! Mana suami saya? Pak! Mbak, Pak! Keluar kamu, Pak! Aku tahu kamu ada di dalam, Pak! Pak! Kamu kenapa malam-malam datang ke sini? Aku yang harusnya nanya. Kamu ngapain malam-malam ada di sini? Mbak. Jadi gini. Aku suruh Mas Agus kesini karena aku mau pesen kulkas. Nah kebetulan keran kamar mandi aku tuh bocor. Jadi aku minta tolong Mas Agus untuk cariin tukang. Tapi ternyata Mas Agus bisa benerin. Jadi Mas Agus yang benerinnya itu. Jadi lihat tuh bajunya aja basah kayak begitu. Kamu tuh kenapa sih, Ma? Baru aja tadi kamu minta maaf karena sudah cemburu buta. Aku tuh kesini cuma benerin keran. Dan kamu sendiri yang bilang kalau kita bertetangga itu harus saling tolong menolong. Gimana sih kamu, Ma? Maaf ya Mbak ya. Gara-gara aku Mbak jadi salah paham terus. Udah selesai sekarang. Yuk, kita sekarang.